Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah. Chapter 22. Perhatian Alena. Aisyah hanya tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Aisyah dengan cepat membersihkan perkakas yang tadi dipakainya untuk memasak dan mencuci tangannya dengan sabun agar tidak tercium bau bawang. Setelah melihat istrinya sudah mencuci tangannya, Ardi berdiri dari duduknya. Pria itu membantu istrinya menyiapkan makan malam mereka. Ardi memasukkan nasi ke dalam mangkuk nasi, sedangkan istrinya meletakkan perlengkapan makan. Mereka selalu menyiapkan hidangan makan malamnya bersama seperti ini. Terkadang hal yang sederhana seperti ini sudah membuat pasangan pengantin baru itu merasa sangat bahagia. Setelah selesai membantu istrinya meletakkan perlengkapan makan, Ardi membuat susu coklat untuk istrinya. Ardi memasukkan susu coklat ke dalam gelas yang sudah diisinya air hangat. Pria itu kemudian mengaduk susu coklat tersebut. Setelah selesai membuatkan susu coklat untuk istrinya, Ardi membawakan gelas yang berisi susu coklat itu dan meletakkannya di depan istrinya. Aisyah tersenyum memandang suaminya. Sudah beberapa hari setelah mengetahui kehamilannya, suaminya begitu sangat perhatian dengannya. Bahkan suaminya selalu menyiapkan susu untuk diminumnya. "Udah, ayo makan," ucap Aisyah mengambil nasi untuk suaminya. "Iya sayang," jawab Ardi yang menunggu istrinya meletakkan ikan gurami yang dibuat saus tiram. Ardi memasukkan nasi ke dalam mulutnya, dan pria itu tersenyum memandang istrinya. "Enak dek," ucapnya ketika mengunyah nasi yang ada di dalam mulutnya. Setelah menikah dengan Aisyah, bisa dikatakan Ardi sudah tidak pernah lagi makan di luar. Baginya, masakan istrinya adalah yang paling enak. Aisyah tersenyum lebar saat mendengar pujian suaminya. Pujian seperti ini selalu ditunggunya apabila akan makan bersama dengan suaminya. Aisyah duduk di depan suaminya, membuka mulutnya ketika suaminya memasukkan nasi ke dalam mulutnya. "Apa puas makannya berdua begini?" tanya Ardi yang memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Dengan cepat ia menganggukkan kepalanya. "Kalau Ica makan sendiri, enggak banyak. Kalau makannya disuapin banyak," jawabnya. Ardi tertawa mendengar ucapan istrinya. Istrinya selalu banyak makan apabila ia yang menyuapinya. "Ini calon momi terlalu manja," ucapnya yang kembali masukkan nasi ke dalam mulut istrinya. Aisyah hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Bagi Aisyah, makan seperti ini begitu sangat terasa nikmat untuknya. Ardi makan berdua dengan istrinya hingga nasi yang ada di piringnya habis dan memasukkan nasi yang baru. Begitu juga dengan ikan. Ardi merasa begitu sangat senang ketika melihat istrinya makan dengan sangat banyak. "Apa mau tambah lagi?" tanya Ardi ketika nasi di piringnya sudah habis. "Enggak bang, Ica sudah kenyang. Ica mau makan buah," ucap Aisyah memandang jeruk yang ada di dalam piring. "Iya," ucap Ardi yang kemudian meminum air mineral. Ardi memandang istrinya yang sedang buka kulit jeruk dan memasukkan jeruk itu ke dalam mulutnya. "Apa manis?" tanya Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Manis bang, abang coba deh, ini manis sekali," ucap Aisyah yang memasukkan jeruk ke dalam mulut suaminya. "Kurang manis dek," ucap Ardi. "Tapi rasa Ica manis bang," ucap Aisyah yang memasukkan jeruk ke dalam mulutnya yang terasa begitu sangat manis di lidahnya. "Ini jeruknya masam dek," ucap Ardi ketika istrinya kembali memasukkan jeruk itu ke dalam mulutnya. Pria itu tidak mau memakannya. "Kalau abang gak mau, Ica aja yang habiskan," ucap Aisyah. "Iya sayang, selesai makan jeruk susunya jangan lupa," ucap Ardi mengingatkan istrinya. Ardi sangat tahu bahwa wanita hamil terkadang memang suka rasa yang sedikit masam. Karena itu, dia tidak melarang istrinya ketika sering memakan jeruk tersebut. "Iya," jawab Aisyah yang tersenyum lebar. Aisyah menyimpan laptopnya setelah selesai mengerjakan tugasnya bersama dengan suaminya. Meskipun suaminya juga sedang sibuk mengerjakan laporannya, namun pria itu tetap selalu membantu istrinya saat istrinya menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya.
Aisyah naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping suaminya yang saat ini sedang memegang ponsel di tangannya. "Abang ngapain?" tanya Aisyah. "Lagi cari-cari bahan," ucap Ardi yang kemudian menutup ponselnya dan meletakkan ponselnya di atas nakas. Aisyah merapatkan tubuhnya dengan suaminya. Tangannya melingkar di atas dada suaminya. Ardi tersenyum menang istrinya dan mencium kening istrinya. "Bang, kenapa cuma ini?" Aisyah menunjukkan keningnya. "Ini enggak," ucap Aisyah yang menunjukkan bibir dan memajukan bibirnya yang kecil ke depan. Ardi tersenyum dan mencium istrinya sekilas. Setelah itu melepaskan bibirnya dengan istrinya. "Kenapa ciumnya sedikit?" ucap Aisyah yang protes suaminya. Ardi tersenyum tanpa menjawab ucapan istrinya. Aisyah sangat kesal ketika melihat sikap suaminya. Aisyah dengan sangat kesal menempelkan bibirnya di bibir suaminya. Aisyah mencium bibir suaminya dengan durasi waktu yang cukup lama. Aisyah juga dengan sengaja mempermainkan isi di dalam mulut suaminya. Suaminya yang awalnya tidak membalas kini sudah mulai membalasnya. Mereka sama-sama saling melepaskan hasratnya yang sudah mulai memuncak. "Udah dek, abang jangan dipancing," ucap Ardi yang sejak tadi sudah menahan dirinya untuk tidak ingin terpancing oleh istrinya. "Bang, tapi sudah berapa hari enggak?" ucap Aisyah yang memajukan bibirnya. Ardi menatap istrinya. Ardi juga sangat menginginkan hal itu. Namun pria itu berusaha menahan dirinya, mengingat kehamilan istrinya yang begitu sangat muda. "Bang, Ica pengen," ucap Aisyah. "Abang juga pengen banget," ucap Ardi yang mengulum senyumnya. "Main yuk bang," ucap Aisyah mengajak suaminya dengan gaya manjanya. Ardi memejamkan matanya saat melihat sikap istrinya. Ardi tidak akan mampu mengatakan tidak bila melihat istrinya yang minta dengan gaya manja. "Terlalu baru dek," ucapnya mengusap perut istrinya. "Jadi ini berapa lama harus sabar?" ucap Aisyah. Ardi diam dan menatap istrinya. "Kalau kita main, adek diam aja, biar abang aja," ucapnya yang begitu sangat tahu bagaimana istrinya. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. "Kita main pelan-pelan," Ardi berbisik di telinga istrinya dan kemudian mencium telinga istrinya. Pria itu mulai melakukan tugasnya. Namun kali ini Ardi melakukannya dengan sangat berhati-hati dan juga pelan. Aisyah begitu merasa sangat puas. Walaupun suaminya tidak melakukan permainan mereka seperti biasa, namun rasanya terasa begitu berbeda. "Enggak sakit kan dek?" ucap Ardi yang memeluk istrinya. Aisyah menggelengkan kepalanya. Aisyah memeluk suaminya dan memejamkan matanya. "Bang, Ica sudah mengantuk. Ica tidur ya," ucapnya minta izin terlebih dahulu. "Iya, ayo tidur," ucap Ardi yang mengusap punggung istrinya. "Ada apa denganku?" ucap Erik yang mulai tidak paham dengan pikirannya sendiri. "Bagaimana mungkin gadis kecil itu bisa merubah pikiranku seperti ini?" ucap Erik yang sedikit menarik-narik rambutnya. Ia merasa begitu sangat bingung. "Apa yang terjadi?" ucapnya sudah semakin tidak mengerti dengan perasaannya. "Saat aku menjamkan mataku, mengapa bayangan Alena menari-nari di pelupuk mataku? Namun saat aku membuka mataku, wajah Aisyah yang melintas di hadapanku. Sebenarnya apa ini?" Erik terus berbicara sendiri. Erik memandang ponselnya. "Mengapa dia sudah tidak pernah lagi menghubungiku?" ucap Erik yang buka panggilan masuk dan juga pesan WhatsApp di ponselnya. Erik tidak mengerti mengapa Alena tidak lagi menghubunginya atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp seperti biasa dilakukan Alena. Biasanya Alena akan selalu menghubunginya, menanyakan kabar, menanyakan makan, dan mengirimkannya pesan melalui WhatsApp setiap saat. Walaupun sangat jarang dia membalasnya. Namun kali ini Alena terlihat begitu sangat mengacuhkannya, dan hal itu membuat Erik merasa tidak nyaman. Erik mendengar suara bel yang memboyarkan lamunannya. Erik beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke pintu. Erik melihat dari kaca pintu terlebih dahulu sebelum akan membuka pintunya. Jantungnya terasa berdegup ketika melihat wajah cantik yang berdiri di depan pintu apartemennya. Dengan cepat Erik membukakan pintu tersebut. "Ada apa?" ucapnya terlihat biasa-biasa saja. Alena tersenyum manis memandangnya. "Aku hanya ingin mengantarkan makan malam untukmu," ucap Alena yang masuk ke dalam. Alena meletakkan kantong yang berisi makanan di atas meja.
Alena berjalan menuju ke dapur untuk mengambil piring di dalam lemari piring yang ada di dapur. Alena berjalan dengan membawa 2 piring di tangannya. Alena duduk di sofa dan memasukkan sandwich ke dalam piring dan juga ayam bakar. Setelah meletakkan menu makan malam untuk Erik di atas meja, Alena kemudian kembali ke dapur untuk membuatkan susu. Erik yang sejak tadi hanya berdiri memandang Alena. Pria itu melipatkan tangannya di bawah dada. Erik tidak mau berbicara sama sekali. Erik hanya memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh Alena. Alena datang dari dapur dengan membawakan susu di tangannya. "Makanlah, aku sudah menyiapkan makan malammu," ucap Alena yang meletakkan susu di atas meja dan mendaratkan tubuhnya di atas sofa. "Sejak kapan di apartemenku ada susu?" tanya Erik yang memandang susu putih yang ada di gelas bening. "Aku tidak ingin kau minum minuman yang tidak sehat. Susu ini sangat baik untukmu," ucap Alena. "Aku tidak menyukainya," ucap Erik. "Erik, aku hanya ingin berikan yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kau sakit. Lihatlah di apartemenmu ini. Kau hanya sendiri. Siapa yang akan merawatmu nanti?" ucap Alena yang mengomel kepadanya. "Kau sudah sama seperti mamaku bila mengomel," ucap Erik yang begitu gemas melihat sepupunya. "Bagaimana aku tidak mengomel bila sikapmu seperti ini? Kau sangat tidak peduli dengan kesehatanmu," ucap Alena. Erik hanya diam ketika mendengar ucapan gadis cantik tersebut. "Baiklah, kau harus menghabiskan semuanya. Dan ingat susunya juga harus diminum. Aku akan pulang dulu," ucap Alena yang mengambil tasnya yang tadi diletakkannya di atas kursi sofa. Erik diam memandang Alena. Sikap gadis itu membuat hatinya sangat bingung. Gadis itu sangat cuek kepadanya, namun tetap memperhatikannya. Alena melangkahkan kakinya menuju pintu. "Aku pulang, Erik," ucap Alena yang melambaikan tangannya dan menutup pintu apartemen tersebut. Erik masih diam dengan posisi yang sama. Gadis itu pergi tanpa menciumnya sama sekali, seperti yang biasa dilakukan Alena setiap kali bertemu dengannya. "Ada apa denganmu, Alena? Apa kau sudah menemukan pria lain? Apa kau sudah tidak mencintaiku?" ucap Erik dengan wajah yang bingung. Chapter 23. Kenapa kamu? Erik mendaratkan tubuhnya di kursi sofa. Matanya memandang meja kaca yang saat ini sudah tersaji menu makan malamnya. Apa yang membuat sifatnya berubah seperti ini? Apa karena memang ada yang lain? Jadi perhatiannya dengan aku apa? Apa hanya merasa kasihan melihat aku di sini sendirian? Ucap Erik di dalam hatinya. Erik berusaha untuk mencari tahu apa yang menyebabkan Alena berubah. Pria itu meremas rambutnya saat tidak menemukan jawabannya. Erik mengambil sandwich yang ada di piringnya. Mengapa dia harus membuang waktunya mengantarkan aku makan malam? Bukankah dia tahu bahwa asistenku Arnold bisa mengantarkan aku makan malam bila aku malas keluar? Dia sudah mau meluangkan waktunya untuk mengantarkan aku makan malam, jadi aku harus menghabiskannya, ucap Erik yang tersenyum. Erik mengambil sandwich yang ada di piring batu warna putih. Erik menggigit sandwich yang dibawakan oleh Alena. Erik mengunyah sandwich di mulutnya dengan sangat pelan. Rasanya begitu sangat enak, ucap Erik yang mengunyah daging ikan tuna yang ada di dalam roti. Lelehan pasta dan mayones membuat ikan tuna itu semakin terasa lezat. Dia beli ini di mana? Kenapa enak sekali? Ucap Erik yang memakan roti itu hingga habis. Erik kemudian meletakkan piring yang sudah kosong itu di atas meja dan mengambil ayam bakar. Erik menggigit daging ayam yang begitu sangat lembut. Rasa gurih ayam panggang itu terasa begitu sangat enak. Erik menghabiskan ayam yang ada di piringnya tanpa sisa. Matanya memandang susu yang ada di dalam gelas bening. Kenapa kamu memberikan aku susu? Kamu tahu, aku tidak minum susu, ucapnya yang memandang segelas susu yang belum disentuhnya. Jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiapkan ini untukku. Dia juga sudah capek-capek membuatkan aku susu, jadi aku harus meminumnya, ucap Erik yang mengambil gelas yang ada di meja. Dengan ragu, Erik mencicipi rasa susu yang berwarna putih tersebut. Rasanya tidak buruk, ucapnya yang kembali meneguk susu itu hingga habis. Kenapa dengan sikapnya? Melihat sikapnya seperti itu, kenapa aku jadi tidak tenang seperti ini? Ucap Erik yang masih tidak mengerti dengan perasaannya. Erik berusaha untuk tetap tenang.
Erik kembali fokus dengan layar TV yang saat ini masih menyala. Matanya memandang ke TV, namun pikirannya sekarang sudah tidak fokus dengan film yang ditontonnya. Apa dia menyukai kawan kuliahnya? Mengapa aku tidak tahu dia kuliah di mana? Pikirnya yang baru menyadari bahwa Erik tidak pernah mengetahui di mana Alena kuliah. Erik mengambil ponselnya berencana untuk menghubungi Mama Alena. Namun Erik membatalkan niatnya karena dia begitu sangat malu ketika ketahuan bahwa dia ingin tahu tentang Alena. "Adik, bangun," ucap Ardi yang membangunkan istrinya. Pria itu selalu bangun lebih dulu dan bangunkan istrinya ketika waktu sholat akan masuk. "Bang, Ica masih ngantuk," ucap Aisyah yang enggak membuka matanya. "Sayang, ini sudah subuh, bangun sholat." Adi sudah sangat hafal bagaimana sulitnya membangunkan istrinya. Aisyah membuka matanya perlahan-lahan. Aisyah memandang suaminya yang sudah terlihat sangat tampan. "Abang, apa tadi sholat tahajud?" tanyanya. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tadi abang sudah bangunkan adek, tapi adiknya enggak mau, tidurnya keenakan," ucap Ardi sedikit menarik hidung istrinya. Aisyah tersenyum memandang suaminya. "Ica benar-benar tidak tahu waktu abang bangunkan Ica," ucap Aisyah. "Iya, enggak apa, sekarang bangun sholat subuh," ucap Ardia menarik tangan istrinya agar mau duduk dan mandi. "Bang, Ica malas mandi," ucap Aisyah yang masih menutup tubuhnya dengan selimut. "Kalau enggak mandi, enggak bisa sholat sayang," ucap Ardi. "Tapi kalau mandi sama abang, Ica mau," ucap Aisyah. Ardi tertawa mendengar ucapan istrinya. "Abang sudah mandi, ya belum mandi itu Aisyah, jadi Aisyah harus mandi," ucapnya yang begitu sangat jarang menyebut nama panjang istrinya. Aisyah tertawa mendengar suaminya menyebut namanya. "Sudah, ayo mandi," ucap Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya dan mengambil handuk yang sudah disiapkan suaminya untuknya. "Cium Ica dulu," ucap Aisyah yang memajukan bibirnya sebelum melangkahkan kakinya ke kamar mandi. "Mandi dulu kenapa sih, Dek?" ucap Ardi yang mencium bibir istrinya. Aisyah tersenyum dan kemudian pergi ke kamar mandi. Ardi duduk di atas tempat tidur dengan menurunkan kakinya. Pria itu duduk sambil menunggu istrinya selesai mandi untuk melakukan sholat subuh bersama. Ardi sudah mulai merasakan perutnya yang tidak nyaman. Setiap pagi Ardi merasakan perutnya seperti diaduk-aduk, membuat dirinya merasa sangat mual. Ardi memandang istrinya yang sudah keluar dari dalam kamar dengan rambut yang basah. Ardi hanya tersenyum ketika memandang istrinya yang memakai pakaian dan kemudian memakai mukenanya. "Apa sudah siap?" tanyanya ketika istrinya sudah berdiri di depannya. "Sudah," jawab Aisyah yang tersenyum dengan sangat manisnya. Ardi kemudian berdiri di atas sajadahnya dan menjadi imam sholat seperti biasanya. Aisyah mencium punggung tangan suaminya ketika mereka selesai sholat. "Bang," ucap Aisyah yang menundukkan kepalanya. Ardi tersenyum dan mencium kening istrinya. Setelah mengecup kening istrinya, Ardi mencium bibir, pipi kanan, pipi kiri, dagu, dan hidung istrinya, seperti istrinya menciumnya setiap pagi. Aisyah tersenyum lebar ketika suaminya menciumnya. Biasanya dia selalu melakukan hal seperti ini, namun sekarang suaminya yang menciumnya terlebih dahulu. Aisyah merasakan bahwa suaminya begitu sangat menyayanginya, apalagi setelah mengetahui kehamilannya. Aisyah menempelkan kedua telapak tangannya di pipi suaminya. Aisyah mencium bibir suaminya dengan sangat banyak, seperti apa yang dilakukan oleh suaminya, mencium pipi kiri, pipi kanan, hidung, dan juga dagu, serta tidak ada bagian wajah suaminya yang dilewatkannya. Apabila suaminya selesai sholat seperti ini, Aisyah akan duduk di pangkuan suaminya dan bermanja-manja dengan suaminya. "Sudah ya, abang buka baju dulu," ucap Ardi ketika istrinya tidak mau beranjak dari pangkuannya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Dedi lupa cium anak Dedi," ucap Ardi yang menunduk dan mencium perut istrinya. "Untung aja si adik sabar saya dicuekin Momi dan Dedi," ucap Aisyah yang tersenyum dan mengusap perutnya. "Iya, ini Mominya minta disayang-sayang, tapi nggak ingat anak," Ardi berucap dengan menarik hidung istrinya.
Aisyah tertawa mendengar ucapan suaminya. Aisyah kemudian berdiri dan membuka mukenanya. "Abang mau sarapan apa?" tanya Aisyah yang memandang suaminya. "Abang mau minum jeruk hangat aja sayang, tapi jangan terlalu masam ya. Pintanya tidak bisa makan apa-apa kecuali jeruk hangat untuk sarapan paginya." Chapter 24. Bunga. Nadine begitu sangat senang setelah merisa keadaannya bersama dengan Tian. Nadine teringat bagaimana wajah Tian yang tersenyum ketika melihat anaknya yang ada di layar monitor. "Sepertinya papi kamu sangat menyayangi kamu, nak," ucap Nadine yang mengusap perutnya. "Doakan juga agar papi kamu mau mencintai mami." Nadine sudah mengetahui dari Mary tentang Tian yang ternyata sudah memiliki wanita yang sangat dicintainya. Ada rasa tidak senang ketika Nadine mengetahui hal itu. Namun Nadine tidak bisa berkata apa-apa ketika mengetahui hal tersebut. Saat ini, Nadine hanya berharap bisa membuat Tian melupakan wanita yang begitu sangat dicintainya dan juga membuat Tian mencintainya. Nadine begitu sangat sibuk mempersiapkan pernikahannya bersama dengan Tian. Nadine selalu menyempatkan dirinya untuk mempersiapkan pernikahannya. Nadine mempersiapkan tempat yang akan dijadikan tempat mereka mengucapkan janji suci di depan pendeta, dan juga gedung hotel yang akan dijadikan tempat perayaan pernikahan mereka. Nadine merasa begitu sangat sakit dan sesak di dadanya saat melihat sikap Tian yang tidak mau tahu dengan acaranya tersebut. Nadine harus mempersiapkan semuanya dengan dibantu oleh orang tua dan juga calon mertuanya. "Mengapa rasanya begitu sangat sesak di saat aku harus menjalani ini semua? Bahkan kamu seakan tidak mau tahu dengan acara kita nanti." Nadine mengusap air matanya. "Maafkan Mami. Mami belum bisa menepati janji denganmu untuk tidak menangis. Mami ternyata sangat lemah." Nadine berusaha menguatkan dirinya, namun dia tetaplah wanita yang lemah. Dalam kondisi seperti ini, Nadine begitu berharap ada perhatian sedikit dari Tian. Namun, setelah mengantarnya, Tian sudah tidak pernah lagi datang untuk menghubunginya. Aisyah merebahkan tubuhnya di kursi sofa yang ada di ruang televisi. Saat ini, Aisyah hanya sendiri di rumah karena suaminya sedang pergi ke rumah sakit untuk melakukan praktek dan penelitian. Aisyah menghabiskan waktunya dengan menonton film favoritnya, ditemani sepiring buah yang dijadikannya cemilan. Di awal kehamilannya seperti ini, membuat Aisyah begitu sangat malas untuk melakukan apa-apa. Bahkan Aisyah juga begitu sangat malas untuk mandi. Baginya berbaring di sofa sambil menonton televisi itu sangat menyenangkan. Aisyah mendengar suara bel dari pintunya. "Siapa yang datang?" ucap Aisyah mengingat begitu sangat jarang ada tamu yang berkunjung ke apartemennya. "Siapa juga yang datang ya?" ucap Aisyah yang begitu sangat malas untuk duduk. Namun karena suara bel itu sudah dibunyikan berulang kali, membuat Aisyah akhirnya duduk dan beranjak dari sofa. Aisyah berjalan menuju pintu apartemennya. Aisyah melihat dari kaca kecil yang ada di pintunya seorang wanita yang sedang membawakan bunga. "Sudahlah salah alamat, bunyi bel terus-terusan lagi," ucap Aisyah yang begitu sangat kesal. Aisyah merasa begitu tidak suka apalagi ada yang datang saat ia menonton televisi. Dengan sangat malas Aisyah membuka pintu apartemennya. "Permisi Nona, saya mengantarkan bunga untuk Nona," ucap wanita berdiri di depan pintu. Ketika Aisyah membukakan pintunya, wanita muda itu tersenyum dengan sangat ramahnya. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Itu bunga bukan untuk saya, Anda salah alamat," ucapnya. "Tidak Nona, ini bunga memang benar-benar untuk Nona. Kamarnya nomor 123, ucap penjual bunga tersebut. Aisyah diam memandangnya dan menganggukkan kepalanya. Aisyah mengambil bunga dari tangan wanita pengantar bunga. "Terima kasih," ucap Aisyah yang tersenyum ramah. "Iya Nona, saya permisi," ucap wanita tersebut. "Iya," ucap Aisyah sedikit tersenyum. Aisyah memandang wanita itu yang sudah semakin jauh dari pandangannya, sehingga tidak kelihatan lagi. Aisyah kemudian menutup pintu apartemennya. Aisyah memandang bunga yang saat ini ada di tangannya. Aisyah meletakkan bunga itu di dinding samping pintu kamarnya. "Bila nanti ada orang melihat bunganya ada di depan sini, pasti dia akan mengambilnya.
ucap Aisyah setelah meletakkan bunga itu dengan baik. Aisyah kembali masuk ke dalam kamar apartemennya. Buat masalah saja, kemarin Mbak Ardi sampai keluarkan uang banyak untuk belikan Ica bunga. Sekarang datang lagi pengantar bunga seperti itu, ucapnya yang memajukan bibirnya saat melangkahkan kakinya menuju ke ruang televisi. Aisyah merebahkan tubuhnya di atas sofa dan memilih posisi yang nyaman untuknya berbaring saat ini. Setelah merasa posisinya benar-benar nyaman, Aisyah kembali melanjutkan menonton film. Aisyah memandang jam yang menempel di dinding yang ada di atas televisi. Sebentar lagi Mbak Ardi pulang, Ica malas mandi, ucapnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa nggak mandi. Mandinya nanti saja kalau Mbak Ardi sudah pulang. Lagi pula walaupun Ica nggak mandi, Ica tetap harum, ucapnya yang tersenyum. Aisyah kembali fokus dengan film yang saat ini ditontonnya. Aisyah mendengar suara bel dari pintu. Dengan cepat Aisyah bergegas untuk membukakan pintu. Aisyah tersenyum saat memandang suaminya yang berdiri di depan pintu saat pintunya sudah dibukanya. Assalamualaikum, ucap Ardi. Waalaikumsalam, jawab Aisyah yang tersenyum dengan sangat manisnya. Aisyah mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya. Ardi mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Ngapain aja sejak tadi, ucapnya. Nonton, jawab Aisyah. Pasti belum mandi ya, ucap Ardi yang meletakkan hidungnya ke tubuh istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aisyah menutup pintunya. Namun sebelum menutup pintu, Aisyah memandang keluar dan melihat ke arah di mana bunga tadi diletakkannya, dan bunga tadi sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata sudah diambil sama yang punya, ucapnya. Ada apa, Dek? Tanya Ardi. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aisyah tidak ingin beritahu suaminya tentang bunga yang salah alamat itu, karena menurutnya hal itu tidaklah penting. Ica buat minum dulu, ucap Aisyah yang mencium bibir suaminya sekilas, dan kemudian langsung pergi menuju ke dapur. Ardi tersenyum saat istrinya mencium bibirnya. Pria itu kemudian duduk di sofa yang tadi diduduki oleh istrinya. Sudah pasti tontonannya pasti yang ini, ucapnya mengambil remote televisi dan mencari siaran televisi yang menarik menurutnya. Ardi mengambil buah-buahan yang dimakan oleh istrinya yang ada di atas meja. Pria itu memasukkan mangga ke dalam mulutnya dan menonton siaran televisi yang saat ini dipilihnya. Sebenarnya, Ardi tidak begitu sangat ingin menonton. Pria itu hanya ingin mengganti siaran televisi istrinya saja. Jangan diganti, film Ica sedikit lagi, sudah mau habis, ucap Aisyah yang meletakkan teh hangat ke atas meja dan mengambil remote dari tangan suaminya. Aisyah kembali mengganti film yang tadi ditontonnya. Jadi dari tadi ini kerjaannya apa? Ucap Ardi yang menarik hidung istrinya. Ia kemudian mengambil teh yang ada di atas meja dan meminumnya. Ica dari tadi nggak ada kerja bang. Ica malas mau ngapa-ngapain, cuma tidur. Terus baring-baring sambil nonton aja, ucap Aisyah yang hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan menonton televisi. Momi ternyata malas ya nak. Semoga aja anak Dedi dalam sini enggak cium bau Momi, ucap Ardi yang mengusap perut istrinya. Enggak bau kok bang, walaupun enggak mandi, ucap Aisyah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Kalau enggak mandi ya pasti baulah, ucap Ardi. Abang gak percaya kalau Ica wangi, ucap Aisyah yang berpindah duduk di atas pangkuan suaminya. Aisyah memegang wajah suaminya dengan kedua tangannya dan menempelkan wajah suaminya di lehernya, di pipinya, dan juga di bahunya. Enggak bau kan? Ucapnya. Bau dek, ucap Ardi yang berpura-pura menahan nafasnya. Abang jangan enggak jujur, ucap Aisyah sangat kesal dan mencium bibir suaminya. Ardi tertawa saat melihat tingkah istrinya. Iya sayang wangi, wangi sangatlah pokoknya, ucap Ardi yang menahan senyumnya. Aisyah begitu sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Aisyah kembali duduk di posisinya semula dan menonton film yang tadi.